Sekarang ini susah ngomong. Karena masalahnya terbagi dua. Anti dan pro Prabowo. Susah ngomong. Ini saya dicurigai saya pro. Saya nggak milih Prabowo, nggak pernah. Selamat siang pemirsa podcast Alterna yang terkasih. Kita kembali lagi dalam acara podcast kita kali ini. Sesuatu yang berbeda karena topiknya berbeda. Kali ini kita akan coba sedikit mengarah ke yang politik, tapi politik yang mengasihkan. Maka tema kita kali ini adalah gemoy, pemerintahan gemuk dan peronikatan. Asik bukan? Untuk itu kami mendatangkan para narasumber yang kompeten di bidangnya. Kompeten yang mengasihkan. Kenapa? Kita cari tahu berikut ini. Saya akan memperkenalkan co-host saya yang sangat milenial, yang hatam dengan dunia politik, pengamat media sosial, dan juga dia adalah seorang jurnalis. Siapa lagi kalau bukan dia? Bro Mario Manado. Selamat datang bro di Alterna Podcast. Supaya kita masuk lebih dalam lagi, saya memberikan waktu kepada brother Bro Mario Manado untuk mendinamisir acara kita ini. Silakan brother. Siap, terima kasih Bang Steve. Selamat datang juga Bang Korpur. Jadi untuk pemirsa semua, karena kebetulan topik kita kali ini cukup menarik ya. Ini pertama kali kita punya presiden yang tidak ada ibu negara, first ladies. Ya, lalu dia membawa tagline gemoy ya, gemoy baik dalam kampanye dalam pemerintahannya juga. Lalu banyak hal-hal sisi yang menarik juga seperti bagaimana Veronica Tan masuk ke pemerintahan, bagaimana Sri Mulyani yang dulu kita duga akan di luar pemerintahan. Itu menarik untuk kita kupas, dan orang yang paling tepat menurut saya untuk mengupas ini adalah Bang Cornelius Purba. Beliau ini editor Jakarta Post, media berbahasa Inggris terbesar di tanah air, 40 tahun lebih jadi jurnalis dan kolumnis. Tapi yang paling penting, Bang Cornelius Purba ini punya bakat lah, punya keahlian untuk melihat hal-hal yang mungkin kecil ya, tidak pernah kita lihat. Tapi dengan jalan kecil itu bisa menukik ke dalam. Saya beri satu contoh ya. Di masa ketika Prabowo baru memilih Gibran, beliau ini menurunkan kolom di Jakarta Post. Tidak sekedar mengulas apakah Prabowo itu memilih Gibran karena elektabilitas tinggi dari bapaknya, tapi ada pertanyaannya. Apakah Prabowo memilih Gibran karena ingin Gibran itu sebagai anak muda, sebagai penerus legasi politiknya? Karena kita tahu kan Prabowo punya satu anak dan sepertinya tidak punya ketertarikan terhadap politik. Itu Bang Korpur tuh, perspektif Bang Korpur tuh. Nah, jadi Bang Korpur selamat datang. Kami ingin berbincang dengan Abang, ingin memberi perspektif. Tema kita hari ini, gemoy, politik pemerintahan gemuk dan Veronica Tan. Nah, untuk mengawali, singkat saja, coba Abang beri dulu komentar tentang pemerintahan yang gemoy ini. Bukan hanya kampanyenya, tapi juga kabinetnya gemoy. Apakah gemoy ini gemuk akan kuat untuk bergerak, atau gemoy menjadi lambat untuk maju? Atau apa faktor di belakang ini sehingga semuanya gemoy? Semua dia akomodir, mau artis, mau aktivis 98, bahkan orang seperti Veronica Tan yang kita pikir udah hilang Veronica Tan masuk dalam pemerintahan. Ada apa ini Bang Korpur? Yang pertama, sejarah Indonesia tercipta. Untuk pertama kali kita punya first cat. Di Amerika, Barack Obama pernah bilang first dog. Ya. Karena itu kita punya first cat. Yang ada selalu dielus-elus Prabowo itu first cat. Oh, Itu istilahnya itu first cat. first cat ya. Dan nanti karena Bapak Presiden tidak punya istri secara resmi yang saya tahu, nanti akan ada first son. Oh, Itu biasanya. Jadi nanti Mas Didi akan first son. betul. Itu mendamping kemana-mana. So at least sekarang kita punya first son, first cat. First cat ya. First cat. Itu istilahnya di itu Gedung Putih. Ya. Soal gemoy, sebenarnya kita ngomong langsung ke Ibu Veronica ya. Iya. Saya melihatnya itu cara manis Presiden Prabowo membalas Ahok.
Oh, itu juga. Kalau orang berharap kan dia dipenjarakan, enggak. Nah, Mantan istrinya dibikin menterinya. Karena sebenarnya kan yang orang merasa layak itu jadi menteri itu kan sebenarnya Ahok. Kalau PDP menang. iya, Tapi iya, Prabowo mengatakan Veronica mengurus peran wanita karena diceraikan kan. iya, iya. Dan juga pesannya saya kira dari Pak Prabowo ya. Kita harus mengatakan Pak Prabowo ya. Hmm. Karena beliau sekarang sudah resmi. Ya. Menurut Ya, saya yang sedengar ya, ya. Artinya dia mengatakan juga rasa hormat kepada mantan istrinya Ibu Titi. Lu Titi, Itu ya. juga rasa hormat. Hmm. Mengatakan pesan ke yang mestinya jadi ibu negara. Jadi itu menurut saya cara manis. Saya nggak harapkan dia dari seorang jenderal pembalasan semanis itu. Itu sebenarnya gaya Gus Dur itu kan. Iya, iya. Ya. Soal gemoy, saya kira begini. Saya melihat Presiden Prabowo ini ada yang agak khawatir kita. Karena dia ini sudah de facto ya dipecat dari Angkatan Darat Jenderal de facto. Betul. Walaupun SK resminya akan berhenti dengan hormat. Sekarang dia kembali. Dia panglima tertinggi TNI. Ya, benar. Bisa rasakan kehormatan itu. Dan dia sudah 2 kali kalah menjadi presiden dan ditolong oleh saya tidak menggunakan ditolong dengan bekerja sama dengan mantan musuh politiknya Pak Jokowi. Ya. Habis itu apalagi umur saya udah 73. Iya. Itu sama dengan nanti waktu Presiden Biden umur 81 dia pengen lagi, nggak bisa lagi. Jadi Presiden Prabowo ini menurut saya tidak ada lagi minat, nanti 78 dia kan. Ya. Ada kekhawatiran, belum tentu benar, bahwa nanti karena sudah gemoy, udah kalian kerjakan semua dengan baik ya. Menteri lengkap dengan wakilnya, ada yang 2, ada yang 3 Kementerian Luar Negeri, mengatakan sudah kalian kerja baik-baik. Kalau ada masalah beritahu ke Bapak. Pertama, ini semua kemungkinan ya. Karena beribu teori. Yang kedua juga ada ini cara, tapi ini bukan cara jenderal. Saya lihat ini cara Jawa. Tapi cara Jawa nggak pernah saya lihat. Saya kebetulan meliput 4 presiden. Dari Soeharto sampai terakhir Megawati sampai selesai. Ini cara dia mengakomodasi semua orang. Kalau Mario lihat, ada kan tanda tangan integritas. Ya. Ada kalau tidak memenuhi syarat akan bersedia diganti kan, diberhentikan. Jadi sekarang menurut saya Prabowo bisa saja mengatakan, kan saya sudah angkat ibu bapak sekalian, Anda saya angkat memenuhi syarat, kan kita perjanjian. Nanti saya kira sudah nanti 100 hari atau sudahnya, nanti akan kabinet ini nggak gemoy lagi, mungkin ikut program pelangsingan ya, tapi bukan dikempeskan ya, itu hal berbeda. Jadi saya kira di sana gemoy untuk sementara. Orang persoalkan anggaran, udahlah kita nggak usah persoal anggaran itulah. Mudah-mudahan nanti sudah 100 hari ini akan sangat menentukan. Jadi kalau menurut pandangan Bang Kornel kan itu keinginan Prabowo ya ingin mengakomodir semua kepentingan. Nah sekarang kita masuk ke Sri Mulyani. Ini satu yang menarik selain Veronica Tan kan. Kalau memasukkan Sri Mulyani ke kabinet, Sri Mulyani itu udah sempat loh sampaikan salam perpisahan waktu di DPR dan mungkin penerus saya Thomas gitu. Dan dalam kampanye, masa-masa kampanye berapa kali Prabowo menunjukkan bahwa dia tidak sejalan dengan Sri Mulyani kan gitu. Jadi dalam pandangan awam seperti saya atau kebanyakan orang, Sri Mulyani itu tidak akan masuk ke dalam kabinet. Tapi faktanya kita lihat sekarang Menkeu kita adalah Sri Mulyani. Kalau menurut Bang Kornel, ini mengakomodir kepentingan siapa sih ini lagi? Kepentingan Prabowo sendiri. Tapi satu hal ya, Prabowo, saya tidak memilih Prabowo di Pilpres. Jangan kalian kira saya nanti jadi trompetnya, tidak. Prabowo itu kan pendidikan Barat. Iya. Betul. Sejak kecil ya. Sejak kecil. Di rumah mereka berbahasa Inggris semuanya. Iya. Prabowo itu kalau dia dikatakan tidak suka di depan, tidak suka juga di belakang. Dia tidak menambah, tidak suka. Kalau Pak Jokowi kan tidak suka bisa berkembang ditafsirkan sangat suka, tidak suka lagi, macam-macam kan itu eufemismenya kan. Jadi di sana. Kemudian Ibu Sri Mulyani, yang saya tahu mereka itu saling tidak suka, tapi profesional ya. Bukan karena kepribadian misalnya gini-gini cerewet, enggak. Ibu Sri Mulyani kan punya sejarah sendiri kan, dikeluarkan dari kabinet tak apalah istilahnya kan, karena bentrok kan zaman Pak SBY kan. Kemudian Pak Jokowi memanggil pulang. Prabowo sangat sering waktu masa Covid anggarannya dipotong.
Iya. Dan seorang ibu, seorang profesor, ibu seperti nggak mau pakai halus kan, bahasa Batanya orang iso. Kartu mati kan, Iya. seorang tentara. Iya, iya. Iya. Dan tidak suka, cara profesional tidak suka. Ibu Sri Mulyani saya tahu dia tegas, tapi saya tahu juga pasti dia akan takut. Siapa nggak takut sama tentara kan, Iya, jenderal. iya. Jadi, tapi sebenarnya sudah saling terbuka. Ah, Ibu Sri Mulyani yang saya dengar sudah siap mengeluarkan barang kan, iya. semua selesai. Pindah maksudnya Bang ya? Ya, Ya, udah dari siap, Kementerian Keuangan Ya. kan. Kemudian Thomas masuk. Dan sebenarnya waktu itu orang pasar membaca Thomas itu akan menjadi Menteri Keuangan. Betul. Menjadi Menteri Keuangan. Dan kalau zaman usia saya meliput ayahandanya, Pak Sudrajat Jiwandono yang sangat terhormat. Tapi kemudian Prabowo, jenderal itu tak berbeda. Jenderal itu walaupun dia nggak suka, tapi lihat realitas. Itulah pemimpin. Itu pemimpinnya. Itulah pemimpin. Dalam hal itu ya. Pemimpin itu memecah orang saat menenggelamkan satu kapal kalau perlu kepentingan kemaslahatan banyak orang bisa. Yeah. Itu pemimpin. Ini istilah saya berlebihan ya. Jangan kalian bilang nanti satu kapal siapa kan? Enggak, itu bisa ada benar ya Pak. Karena begini nih Pak. Kalau kita baca sebuah statement menteri-menteri yang baru dipilih itu kan, ya terima kasih ke Pak Prabowo. Satu-satu nih tidak mengucapkan terima kasih itu Sri Mulyani. Jadi apakah itu ingin menunjukkan bahwa sebenarnya yang butuh Sri Mulyani itu Prabowo atau seperti apa pendekatannya? Ibu Sri Mulyani ini profesor juga seorang Jawa, nggak bakal dia norak itu. Kalau dari kampung kita pasti norak itu kan. Oh iya iya, gara-gara itu kayak Dia akan tapi dia ngomong dan saya kira benar. Dia ngomong karena itu kan mau dipisah. Ditjen pajak dia juga dipisah. Iya. Dan wajar kalau Ibu Sri Mulyani mengatakan saya tidak mau itu dipisah. Tetap di situ. Ada mengatakan Pak Jokowi menganjurkan, tapi saya kira Pak Prabowo hukum pasar. Dia pasti banyak komunikasi dengan pelaku pasar internasional kan. Iya. Dia lihatnya rupiah itu bergoyang-goyang kan. Dia pasti kan. Tapi bagi yang repotnya, yang bagi nggak memilih Prabowo semua salah Prabowo kan. Bagi yang memilih dia kayak memuja berhala quote and quote kan. Oh, iya. Ya, kita di tengah. Akhirnya dia melihat pasar Dan realistis. realistis. Iya. Thomas itu bisa hebat, tapi usia, Iya. kematangan kan. Iya. Oke, kemudian Prabowo saya kesimpulan harus saya pakai Ibu Sri Mulyani. Yang mengejutkan saya hari ini, Kementerian Keuangan tidak lagi di bawah Menko ya. Iklim. Dulu kan di bawah Iya. Pak Hartarto kan, Erlangga ya. Dan Pak Erlangga agak fasar ngomongnya, sudah orang nggak apa-apa. Jadi satu yang tidak jadi, pajak bea cukai menjadi badan nggak jadi, dan Kementerian Keuangan langsung di bawah Presiden. Sebenarnya tetap langsung, tapi kan ada Kemenko. Jadi itu saya kira Ibu Sri Mulyani Punya bargaining gitu Pak, Bang ya. ya apa yang dipercaya, karena dia nggak punya beban kan. Iya. Oh. Atau saya bisa cari di mana konsultan kan. Jadi, tapi saya kira Bapak Presiden kita secara rasional. Iya. Ya. Siap. Baik. Oh, nih Bang Kor, maaf nih agak beralih topik. Kebetulan ada pertanyaan nih dari pemirsa dari Instagram nih. Coba ditanyakan ke Bang Pak Korpur tentang politik luar negeri. Mengapa Prabowo itu memilih Sugiono yang bukan diplomat karir sebagai Menteri Dalam Negeri. Menlu? Ini bukan pertama kali. Zamannya Gus Dur juga kan memilih Pak Alwi Shihab. Pak Alwi Shihab. Iya. Tentu beliau punya hitungan-hitungan sendiri. Kita nggak paham. Tapi dari sini kelihatan Prabowo akan menjadi foreign policy presiden. Repot kalau seorang yang profesional dari menterinya, enggak gitu Pak, melanggar kaidah Pak. Oh. Jadi dia ambil orang yang benar-benar praktis awam soal itu. Misalnya kalau surat kabar, saya lebih suka menteri orang yang tidak tahu soal jurnalisme. Kalau sudah ngerti jurnalisme, langsung repot. Gini Pak. Saya kira dia benar. Kalau saya akan presiden menteri luar negeri, saya pegang kendali. Saya ambil orang yang tidak orang dalam. Sama dengan Pak Jokowi mengatur menteri kesehatan, kan cocok kan? Nggak ada ikatan-ikatan di dalam. Jadi saya kira Pak Prabowo ini akan menjadi foreign policy president. Kemudian dia angkat 3 menteri. Satu dari politik, ya kan, Pak Anies, partai ya. Tapi juga harus kita lihat Prabowo ini akan punya menteri yang melaksanakan execute
apa visi presiden. Kalau dia dengan Jokowi kan, zaman Jokowi kan apa? Zaman Jokowi itu praktis dilepas itu Bu Retno Marsudi kan. Iya, iya. Ini nggak akan fully control. Jadi saya kira di sana, tapi ada bahayanya seorang presiden yang akan menangani politik luar negeri. Di Amerika ada kebiasaan tradisi. Kalau dalam negeri dia kepepet ekonomi atau misalnya dari Republik Demokrat, dia akan bermain foreign policy. Dia pergi ke Timur Tengah. Jadi stresnya berkurang, pusing di dalam. Itu saya agak khawatir itu. Tetapi juga Pak Prabowo, sekali lagi saya tidak memilih Pak Prabowo ya. Saya takutnya saya seperti juru bicara. Kita melihat lurus bahwa seorang jenderal melihat lebih aspek security, defense global. Tapi jangan salah, ada benarnya juga Pak Jokowi. At the end, kata Bill Clinton, it's economy stupid. Iya. Karena apapun kita hebat luar negeri, at the end kan itu swasta yang soal ekonomi kan. Kecuali misalnya Cina pun nggak bisa lagi diatur. Tapi sekali lagi saya kira Menlu Pak Sugiono, I don't want to underestimate him karena tidak tahu. Tapi pasti ada tentara itu kan rekrutmen seseorang sudah jauh-jauh sebelumnya dilihat kan. Jadi saya yakin itu semoga tidak salah. Iya. Sama juga Bang, kayaknya kalau audiens yang sedikit kritis di medsos lah saya bilang. Pertanyaan mereka itu sebenarnya apakah Prabowo ini ingin menjadikan dirinya sorot langsung internasional, kamera internasional itu gitu kan. Karena kita tahu kan Prabowo ini punya beban sebenarnya masalah dugaan pelanggaran HAM, punya masalah di luar negeri. Jangan nanti sampai dia berasik masuk dengan isu-isu internasional, punya menanggapi, lalu di dalam negeri tertinggal. Walaupun seperti Abang bilang itu bahwa apapun itu sebenarnya yang menentukan semuanya ekonomi gitu. Nah, itu yang memang yang dikhawatirkan sama netizen, makanya itu pertanyaan itu ada. Jadi kalau masalah-masalah global terlalu disorotin oleh Prabowo, kita sebutlah dulu Trump ya. Trump itu sangat kungkak di mana-mana menyoroti isu-isu internasional Timur Tengah. Tapi di dalam negeri ada chaos. Jadi itu semacam pelarian. Seberapa besar potensi itu menurut Abang akan terjadi kalau kita andaikan Pak Sugiono ini akan terus bertahan sebagai Menteri Luar Negeri tanpa underestimate terhadap beliau ya. Tapi kita tahu lah, kalau dia bukan diplomat karir kan, bagaimana dia punya jaringan internasional yang akan bisa membackup Prabowo dalam hubungan. Pasti Prabowo yang akan mengendalikan. Nah, yang dikhawatirkan jangan-jangan Prabowo nanti terlalu asik dengan isu internasional, tertinggal dalam urusan luar negeri. Potensi itu seberapa besar menurut Abang? Selalu ada ya. Iya. Sekali lagi bagi yang suka ini ngawur bagi apa. Sekali lagi kita sulit cari jalan tengah ya. Saya kira politik luar negeri Indonesia itu adalah middle power. Kita sekelas Australia, di bawah Turki. Tapi Prabowo saya kira karena ini seorang jenderal, dia mau memain di global. Karena kita ini kan negara terbesar dan paling penting ASEAN. Ada selalu godaan untuk Indonesia. Kita jangan terlalu larut di ASEAN saja. We have to be just for ASEAN. Ya kan? Dan kemudian Pak Prabowo ini saya kira dia agak melihat kepada Perdana Menteri India Modi. Terus kemudian Presiden Turki Erdogan. Dan juga certain konteks juga melihat ke Rusia Vladimir Putin. Dia tidak menyamakan ke sana. Tetapi akan ada leverage. Saya kira sah-sah saja, tapi kita tidak tahu ya apa langkahnya. Jangan salah, kita ini negara anggota G20. G20 itu kan karena kekuatan ekonomi. Nomor 16 terbesar ekonomi di dunia kita. Jadi saya kira Bapak Presiden kita ini memang mengkhawatirkan jangan tergoda terlalu larut di sana. Kadang-kadang ada godaan. Saya diwawancara CNN, CNBC, BBC kan, Go Global, New York Times interview gitu-gitu. Tapi saya yakin sebagai jenderal dan akan ada pemikiran ke sana. Karena memang 10 tahun di zamannya Jokowi sangat terabaikan ya. Iya. Karena Pak Jokowi ini kan pokoknya berapa bisa saya bawa pulang. Nggak selalu salah loh itu.
Ada Dan kalau benarnya. untuk urusan PBB jarang dikasih perhatian ya. Ya seperti itu. Kalau Karena zamannya menurut Jokowi ya. Pak Jokowi, saya terbang ke sana, misalnya 24 menit. Kalau misalnya transit di Tokyo Ya. atau transit di Turki, pulang hanya ngomong, karena mau 10 menit itu, ngapain? Itu kan kalau berpikir pedagang. Iya. Jadi kan, itu saya kira Pak Prabowo memang kan mandunya kan disuruh pergi langsung ke bridge, ya kan? Tapi kita lihat. Tapi sekali lagi Pak Sugiono ada topusnya dia, karena semua orang ada yang saya meramaikan, Ya. ada kesempatan besar Untuk untuk dia. membuktikan diri ya. Iya. Untuk ada kesempatan untuk membuktikan. Ingat Menkes dulu Pak Budi Sadikin, semua dari semua ternyata luar biasa dia Iya, kan. benar. Seorang bankir menjadi Menteri Kesehatan waktu itu ya. Ya, kan bisa melawan kekuatan-kekuatan. Kekuatan ini ya. Benar. Karena pada akhirnya bukan keterampilan teknis saja yang dibutuhkan, Iya. tapi itu juga keterampilan manajerial. Manajerial. Bagaimana mengenai sumber-sumber daya yang dimiliki. Baik. Ini ahli dari tahun pasti tahu dia tuh kan. Baik. Sebelum kita kembalikan ke host utama nih Bang, ini ada pertanyaan terakhir nih. Menurut Bang Korpur, katanya nih, kata netizen, menurut Bang Korpur, seberapa lama sih Prabowo bisa mempertahankan Gemo ini? Apakah akan selamanya atau ini hanya ngetes gitu? Prediksinya dulu. Karena sebagai orang yang sudah puluhan tahun mengamati Perpolitikan. istana lah, meneropong istana, bukan meneropong dari dekat gitu. Itu pertanyaan netizen. Seberapa lama pemerintahan yang Gemo ini, yang gemuk ini bisa bertahan? Apakah akan segera perampingan gitu? Gitu. Gemuk ada yang gemuk sehat kan, gemuk saya nggak sehat. Tapi selalu gemuk itu tidak sehat kan. Saya yakin dalam 100 hari pertama, kalau seseorang menjadi presiden itu harus sadis. Iya. Bisa memecat orang yang sesuai dijanjikan. Iya. Nah, banyak itu yang dijanjikan, tiba-tiba dibatalkan. Iya. Saya yakin 200 hari nanti presiden kita akan realistis melihat. Saya lihat Gemo yang sehat. Sejauh ini masih melihat Gemo yang Bukan sehat. harus ya? menurunkan, nanti akan menjadi Gemo akan sehat. gede lihat. Sekarang kita belum tahu, belum check up dia kan. Siap. Jadi jangan nanti perampingan karena paksa. Mudah-mudahan nanti tetap gemuk sehat, jangan gemuk saya besar di perut kan. Jadi saya kira kita lihat. Tapi at the end dia akan realistis. Nanti kan ekonomi merosot, saham merosot, investasi tidak datang. Itu nggak bisa. Banyak yang pesimis. Tapi Pak Presiden kita punya waktu 100 hari. Sekali lagi saya tidak mengatakan dilangsingkan. Ya. Gemuk yang sehat. Jadi tergantung situasi juga ya. Kalau memang ada kesulitan ekonomi global, terpaksa di dalam negeri harus ada efisiensi mungkin ya. Jadi bukan hanya dari kinerja kabinet yang gemuk ini, tapi mungkin juga situasi global seperti apa dalam 100 hari ke depan gitu juga mungkin ya. Ya karena saya lihat Pak Prabowo tidak mau direpotkan orang datang merengek-rengek atau apa kan. Ya udah saya kasih kamu wakil ini. Special envoy itu biasanya urusan luar negeri sebenarnya. Bu Mari Pangestu itu pas special envoy for international trade. Tapi agak aneh kalau soal seni ada spesial. Tapi pasti beliau punya apa kan. Ini bagi mereka yang tidak suka orang pasti dimaki-maki nih saya lihat. Tapi saya jernih mengatakan itu ya. 100 hari akan ada tindakan. Dan kita harapkan yang gemuk, yang sehat sesuai dengan standar WHO. Jadi ini bisa semacam strategi ya. Strategi dengan seleksi alamiah gitu loh. Sudah ku kasih kepercayaan, buktikan. Kalau nggak terbukti, ya salah sendiri. Semacam itu. Jadi akhirnya nanti pengurusan alami. Jadi begitu pemirsa, menurut Bang Korpur nanti 100 hari ke depan kita akan lihat apakah akan ada general check up ya untuk melihat apakah ini gemuk berlemak atau ini gemuk yang sehat ya. Lemaknya kita harus di-cut, ya kan? Jadi kita tunggu bersama nih, mudah-mudahan sabar menunggu. Sembari itu mungkin kita dibatasi oleh waktu, jadi kita kembalikan ke host utama Bang Steve. Silakan Bang. Baik. Sebenarnya pemirsa Alpera Podcast pembicaranya sangat menarik. Dan sebenarnya kita masih bisa membicarakan banyak hal. Tetapi karena memang waktu yang membatasi, kita harus akhiri cukup sampai di sini. Tetapi nanti di lain kali kita akan datang dengan topik-topik yang menarik. Makanya para pemirsa Alperna Podcast silahkan menuliskan di kolom komentar topik-topik yang menarik menurut pemirsa sekalian. Baik. Terima kasih, akhirnya terima kasih senior
Bang Korpur. Beliau ini senior kami dan bahasanya yang sangat membumi, sederhana, mampu menyederhanakan yang sangat rumit, ya. Jadi bahasa sehari-hari. Maka ketika kita membaca, seperti tadi kata teman saya, membaca tulisan Bang Korpur, maka semuanya akan terang benar. Selamat, terima kasih Bang Senior. Terima kasih. Inilah wawancara pertama dan terakhir. Kasihan pemirsa yang udah lihat saya tua gini pasti udah, ngapain sih kakek-kakeknya? Udah ya. Tapi masih lebih suka daripada ngapain sih presiden tua banget. Sekarang ini susah ngomong karena masalahnya terbagi dua, anti dan pro Prabowo, susah ngomong. Ini saya dicurigai saya pro, saya nggak milih Prabowo, nggak pernah. Disclaimer ini ya. Disclaimer langsung. Susah ngomong. Tapi diam-diam saya yakin Bang Korpur ini pengagum Prabowo karena dia bilang saya ingin podcast dengan moderator yang muda. Jangan Prabowo juga kan begitu. Wakil presiden saya ingin yang muda katanya. Berarti ada kesamaan.